Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran ya orang pilihan Tuhan. Kita akan baca, mengulangi sedikit dari kitab Kejadian 35 ya. Kita akan baca dari ayat 18 sampai 21. 22 ya. Kejadian 35 ayat 18 sampai 22. Kita baca semua ayat ini dan supaya bacaannya sama kita baca supaya tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan terjadilah ketika jiwanya hampir melayang saat ia mati. Dia menyebut namanya Ben-Oni, tetapi ayahnya menyebutnya Benyamin. Demikianlah Rahel mati lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Dan Yakub mendirikan sebuah tugu di atas kuburannya. Itulah tugu kubur Rahel sampai hari ini. Kemudian berangkatlah Yesrael dan mendirikan kemahnya lebih jauh lagi dari Menara Eder. Dan terjadilah pada waktu Yesrael tinggal di negeri itu, maka Ruben pergi dan berbaring dengan Bilha gundik ayahnya, dan Israel mendengarnya. Adapun anak-anak lelaki Yakub ada 12. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk. Kita mengucap syukur, kita terus belajar ya tentang orang pilihan Tuhan, dan minggu lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang ini, di mana Rahel oleh kasih kemurahan Tuhan setelah melahirkan anaknya yang sulung yaitu Yusuf, dia dianugerahi tambahan seorang anak, dan anak ini anak laki-laki juga. Tetapi sebagaimana yang kita baca tadi, pada saat melahirkan dia mengalami kesulitan, bahkan dia harus merelakan nyawanya ya, sebagai kerinduan dia memang untuk mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi waktu Tuhan yang memang tidak bisa diperkirakan oleh siapapun, justru ketika dia melahirkan anaknya yang kedua, dia harus mengorbankan nyawanya. Karena memang saat melahirkan itu ya bukan seperti sekarang ya. Kalau memang seringkali terjadi karena kesulitan dalam melahirkan ya akhirnya membuat si ibu harus merelakan nyawanya ya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita mengucap syukur dari sebelum dia meninggal dia sempat menyebut nama anaknya menurut kemauan dia dengan nama Ben-Oni ya. Ben-Oni yang kalau diterjemahkan secara bebas itu the son of my trouble ya. Anak yang kalau saya terjemahkan bebas ya, anak yang memberikan kesusahan ya. My sorrow mengakibatkan suatu kesedihan. Ya, karena memang dia merasa melahirkan dia akan mati. Ya. Yang mungkin kalau kita membayangkannya ya mungkin karena pendarahan yang luar biasa ya. Sehingga dia harus mengorbankan nyawanya. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, ayahnya mengganti nama itu dengan menyebutnya sebagai Benyamin. Yang juga diterjemahkan secara bebas berarti the son of my right hand ya. Anak laki-laki tangan kananku ya. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, berdasarkan firman Tuhan, tempat di mana Rahel meninggal itu di sisi jalan ke Efrata atau di Bethlehem ya, Efrata atau Bethlehem.
Sehingga kita sering mendengar Bethlehem Efrata, yaitu satu tempat. Dan di sana kita melihat Yakub memang mendirikan satu tugu. Bahkan dikatakan di sana dia disebutkan di sini tugu itu atau disebutkan menara Eder ya, menara Eder. Menara Eder berdasarkan arti namanya atau Migdal Eder ya. Migdal itu ya menara. Menara kawanan domba. Jadi menara Eder itu artinya dalam bahasa Ibrani artinya ya menara kawanan domba. Rahel pun berdasarkan arti namanya dalam bahasa Ibrani adalah domba betina ya. Rahel itu artinya domba betina dalam terjemahan bebas bahasa Ibrani. Nah, kita melihat di sini beberapa hubungan yang kita coba kaitkan ya, kaitkan. Kita tahu bahwa Bethlehem adalah tempat kelahiran Sang Juru Selamat ya, yaitu Yeshua Hamasia. Kita coba hubung-hubungkan karena ya namanya penafsiran ya, boleh-boleh aja ya. Karena Rahel itu sebagai seperti yang tadi saya katakan adalah domba betina. Kemudian menaranya disebut menara Eder, menara kawanan domba. Ya. Dan di tempat itu atau tempat itu dinamakan kota itu atau daerah itu Bethlehem. Bethlehem itu artinya Beth itu rumah, Lehem itu roti, rumah roti. Artinya sumber makanan. Efrata kalau diterjemahkan secara bebas ya terhormat. Ya. Jadi roti yang terhormat. Kalau diartikan secara bebas. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini setelah beberapa ratus tahun, ya. Kalau kita lihat setelah beberapa ratus tahun, karena apa? Karena ini kan kejadiannya dari dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Abraham sampai Yakub, ya katakanlah mungkin beda-beda sekitar 100 tahun. Ya kita bisa hitung berdasarkan umur-umur mereka ya. Jadi mungkin sekitar 2100 atau 2200 tahun kalau kita hitung dari Adam, ya dari Adam. Tapi kita melihat kalau Bethlehem berarti kelahiran Yeshua, dari Adam sampai Yeshua itu sekitar 4000 tahun. 4000 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ya, apa yang ditulis sekitar 2000 tahun, 2100 tahun lah setelah Adam, kemudian kejadiannya Yeshua lahir 4000 tahun dari zaman Adam, ya. Kalau kita ngitung dari kita ya balik lagi. Dari kita sampai ke Yeshua 2000 tahun. Terus dari Yeshua sampai ke Abraham juga 2000 tahun. Jadi kalau dia 2100 tahun ya saudara bisa hitung lah matematik kecil-kecilan ya. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8. Karena nama tadi kan menara Eder itu artinya menara kawanan domba. Dan menara kawanan domba itu disebutkan lagi oleh Mika. Mika yang hidup sekitar 600 tahun sebelum Yeshua. Ya. Karena Mika ini kalau kita lihat, dia hidup di zamannya ketika bangsa ini juga baru mau masuk ke dalam pembuangan. Ya. Dimana kalau kita ambil masa pembuangan zaman si Babylon itu ya sekitar 570 tahun sebelum Yeshua. Artinya kalau zaman ini Mika ini ya sekitar 600 tahun
sebelum Yeshua. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8, karena nama menara Eder ini disebut ya. Dan engkau hai menara kawanan domba. Ini Migdal Eder, kawanan domba, menara kawanan domba ini menara yang tadi disebut itu dalam kitab Kejadian. Saya tangkap ya. Benteng Putri Zion akan datang kepadamu, bahkan akan datang apa? Pemerintahan yang utama. Ini suatu nubuatan yang dinyatakan oleh Mika kurang lebih 600 tahun sebelum Yeshua. Ya, itu sudah disebutkan. Kerajaan, pemerintahan yang utama, kerajaan bagi putri Yerusalem. Dan kalau kita lihat di dalam Mika pasal ke-5, ayat kedua. Namun engkau hai Bethlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari Yehuda. Daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula sejak zaman dahulu kala. Ya, karena terjemahan ini memang agak membingungkan. Saya baca di dalam terjemahan Lugas ya. Namun engkau hai Bethlehem Efrata, meski engkau kecil di antara pasukan ribuan Yehuda. Sini tadi kan pasukan 1000 ya. Tapi kalau kita baca di dalam, nanti kita baca di dalam terjemahan Inggrisnya. Pasukan ribuan Yehuda, tetapi darimu akan terbit bagiku seorang yang menjadi raja di Israel, yang asal usulnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris coba. But though Bethlehem Ephrata, though be little among the thousands of Judah. Jadi memang pasukan Yuda yang ribuan. Ya, ribuan artinya ya bisa ratusan ribu. Atau mungkin kalau kita bisa terjemahkan lebih jauh lagi mungkin jutaan. Ya. Yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Ya, nah, kita beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang dua kerajaan, ya. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kalau kita fokus kepada kerajaan Yehuda, berdasarkan firman Tuhan, kerajaan Yehuda itu terdiri dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Ya. Dan memang di dalam jumlah, kalau kita lihat di dalam ketika mereka menghitung jumlah suku-suku, jumlah orang Benyamin itu hampir separuhnya orang Yehuda. Ya. Jadi lebih banyak Yehuda, umpamanya Yehuda 100, dia sekitar 60-an. Saya tangkap orang Benyamin. Nah, inilah yang dikatakan tadi di dalam kitab tadi. Dia itu merupakan di antara, meskipun engkau kecil di antara ribuan pasukan Yehuda. Jadi Benyamin termasuk dalam kerajaan Yehuda. Dan kalau kita melihat lagi ke atas, kerajaan Yehuda itu terdiri dari suku 2 orang istri sah daripada Yakub. Yehuda itu dari siapa? Lea. Terus Benyamin dari Rahel. 2 istri, bukan gundiknya, 2 istri. Ya. Nah, kita melihat bahwa memang suku Yehuda ini adalah yang berdasarkan nubuatan daripada Yakub. Dia itu yang akan memegang kekuasaan. Ya, kita lengkap dulu ya. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal ke-49. Kita baca mulai ayat 9.
Ini kita berbicara tentang Yehuda. Yehuda bagaikan anak singa, demi mangsa anakku. Engkau telah naik, ia telah meniarap, ia telah berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang membuatnya bangun? Perhatikan ayat ini. Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan yang menentukan hukum dari antara kedua kakinya. Sampai ketika Silo datang, maka ketaatan bangsa-bangsa adalah kepadanya. Ya, saya tidak tahu persis bagaimana yang terjadi sekarang ya. Di negara Israel sana kita tidak tahu siapa yang dari suku mana. Tetapi yang kemungkinan besar memang dari suku Yehuda. Kerajaan Yehuda tadi kan, kemungkinan besar. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Karena berdasarkan apa yang seringkali disiarkan di media sosial, 10 suku Israel yang kembali ke tanah perjanjian. Sering dengar itu. Artinya yang tinggal di Israel sekarang, itu ya suku dari kerajaan Yehuda. Dan yang kemungkinan besar, ya semua yang berkuasa di sana, baik presiden dan perdana menterinya, itu dari suku Yehuda. Ya. Dan memang yang saya tahu persis itu ya dari kerajaan Inggris ya. Karena saya ada daftarnya ya. Daftar keturunan dari Yehuda sampai kepada ratu yang kemarin itu, siapa, Elizabeth. Itu keturunan Yehuda. Dan itu menggenapkan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Daripadamu akan lahir kerajaan-kerajaan. Dan saya juga pernah membaca sebuah buku. Ya. Sebuah buku ya kerajaan kayak Arab Saudi. Itu juga keturunan Abraham. Ya. Saya tidak tahu kebenaran, tapi buku ini saya baca di Gramedia. Kenapa saya baca ya? Kalau gitu kan saya nganter cucu saya tuh. Dia sekolah jam 8, saya mau kemana nih? Jalan-jalan. Jalan-jalan kan keliling Kota Bogor jalan kaki aja. Ya salah satunya kalau udah capek ya mampir ke toko buku. Nggak beli, baca aja. Ya. Nah disitulah saya baca dan disitu ditulis. Bahwa Raja Arab Saudi itu masih ada keturunan dengan leluhur bangsa Israel. Pasti Bapak Abraham. Dan itu saya nggak heran karena itu menggenapkan apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini apa hubungannya dengan tadi. Ya. Kita melihat di sini sesuatu yang luar biasa. Walaupun Rahel harus mengorbankan nyawanya untuk lahirnya si Benyamin. Tetapi saya percaya itu bagian daripada rencana Tuhan bagi orang pilihan. Kenapa saya katakan begitu? Saya percaya tidak ada di dalam hati si Yakub sejak awal. Tidak ada di dalam hati Yakub kalau dia akan punya 4 istri atau 2 istri 2 gundik. Tidak ada dalam hatinya. Karena ketika dia datang ke rumah Laban, yang bertemu dengan dia kita sudah belajar pertama kali adalah si Rahel. Dan itulah yang mungkin kita bisa tafsirkan cinta pada pandangan pertama. Dan dari situ kita melihat, memang dia bekerja untuk mendapatkan Rahel 7 tahun pertama. Tetapi kelicikan daripada Laban, karena menurut tradisi di sana berdasarkan apa yang tertulis, tidak biasa bagi seorang wanita yang lebih muda kawin lebih dahulu daripada yang tua. Karena itu dengan cara Laban, ya, maka ditukarlah, ya. Memang Yakub bekerja 7 tahun untuk si Rahel, bukan untuk Lea, ya. Tetapi itu Tuhan izinkan terjadi. Inilah yang saya katakan, ya. Bagaimana Tuhan yang adalah yang mengatur semua sangat luar biasa.
Kalau cuma Rahel, ya berarti kan anaknya cuma 2. Ya. Tetapi kita melihat dengan cara Tuhan, ya Tuhan mengatur sutradara yang ulung ini ya sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga Tuhan mengizinkan, atau mungkin boleh saya katakan Tuhan mengendaki Yakub ini punya 2 istri ditambah 2 orang gundik. Sehingga dari 4 orang dalam tanda kutip istrinya ini, lahirlah 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat hal-hal yang luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian dan apa yang dikatakan dalam kitab Mika. Saya boleh menafsirkan bahwa ini berbicara karena berbicara pemerintahan. Yang berbicara yang berkuasa nanti memang Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua. Karena itu dikatakan di dalam kitab tadi, bahwa walaupun Bethlehem adalah dipandang katakanlah kota kecil dibandingkan kota-kota yang lain. Tetapi berdasarkan nubuatan yang Tuhan nyatakan melalui Mika, daripadamu akan lahir seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang kepala pemerintahan. Kenapa dikatakan seorang kepala pemerintahan? Karena kita percaya bahwa kita akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Di mana? Di muka bumi. Ya, di muka bumi. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Itulah yang sering kali saya katakan. Untuk mengingatkan jemaat ya. Orang lain yang dengar ya mereka boleh bertanya-tanya. Saya tidak mengajarkan saudara mengatakan kita hidup hanya 1 kali di bumi. Tidak, saya tidak ajarkan itu. Karena kalau kita mengaminkan kita hidup 1 kali di muka bumi, artinya engkau mengaminkan engkau tidak akan memerintah bersama Yeshua 1000 tahun lamanya di muka bumi. Ya. Tapi yang kita imani adalah pada waktu Tuhan kita akan memerintah bersama dengan dia di muka bumi ini 1000 tahun lamanya sebagaimana tertulis. Karena itu saudara dan saya saat ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Karena kalau kita nanti memerintah bersama dengan dia, bukan lagi pikiran kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, milikilah pikiran Hamasia. Berbicara pikiran, ya semuanya harus ada kaitan. Berbicara pikiran itu bagian daripada jiwa. Karena jiwa yang sering kali kita dengarkan, jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan menggenapkan apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus yang sering kali kita dengar. Firman itulah yang dapat menyelamatkan jiwamu. Ya, bukan hanya pikiran, bukan hanya tubuh. Kita lihat lagi di dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Yang dapat apa? Menyelamatkan jiwa. Nah, kita percaya bahwa ketika leluhur kita yang bernama Hawa dan Adam, karena dengar-dengaran suara setan, jiwanya langsung dirampas oleh setan, sehingga mereka memiliki jiwa setan. Jiwa setan. Nah, itu hanya bisa diganti apabila kita bertobat, kemudian Tuhan berdasarkan ayat ini, melalui firman-Nya memperbaharui jiwa yang rusak karena setan, diganti dengan jiwa yang berasal dari Yeshua, yaitu melalui firman-Nya. Kenapa saya katakan begitu? Setan berani bisa mencuri jiwa Adam karena dia dengar-dengaran apa yang dikatakan setan. Saya tangkap. Setan berfirman,
Hawa menerima. Sehingga jiwanya langsung berubah. Tuhan mengcounternya, dia berfirman. Bapak Yahweh berfirman, kalau kita terima, maka jiwa setan itu dimusnahkan dari dalam jiwa kita. Untuk apa? Kan gitu. Loh, kita kan mau memerintah bersama dengan dia. Yang memerintah itu memang tubuh jasmani kita. Tetapi jiwanya jiwa Yeshua. Kalau bukan jiwa Yeshua, masih jiwa manusia ya repot. Ntar ketemu orang, wah ini saudaraku, dibela. Nggak bisa gitu. Bisa tangkap maksud saya? Kalau jiwanya jiwa manusia ya. Tapi karena jiwanya adalah jiwa Yeshua, maka kita akan memerintah bersama dia dengan hikmat yang Tuhan berikan dengan cara yang adil. Karena itulah saat ini saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan memang kita sangat merasakan ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, daging ini sangat sulit untuk bisa menerimanya dan mempraktekannya. Tapi karena saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan, memang ya, sebagaimana apa yang kita baca, Rahel untuk melahirkan Benyamin, dia harus mengorbankan nyawanya. Benyamin adalah bagian daripada suku ataupun kerajaan Yehuda. Yang Yehuda adalah suku dari mana Yeshua diturunkan. Nah, kita sedang diproses. Dan sebagaimana Rahel, domba betina yang rela mengorbankan nyawanya untuk melahirkan jiwa-jiwa yang memang nantinya dipakai menjadi satu kesatuan. Ya, si Lea, keturunan Lea sama keturunan Rahel, Yehuda dan keturunan Benyamin disatukan. Ya. Kalau kita atau saya boleh menafsirkan, Yeshua itu berasal dari suku Yehuda. Ya. Nah, kalau kita bisa atau kita boleh menafsirkan, nah kita ini sebagai keturunan Benyamin, orang yang menjadi tangan kananku, kata si Yakub. Kita menjadi satu dengan dia, menjadi satu kerajaan yang dikatakan ya dalam, kalau kita kutip di sini kerajaan Yehuda. Tapi kita diangkat menjadi raja untuk kelak memerintah bersama dengan dia di seluruh muka bumi ini. Nah, kita sedang dibentuk. Pengorbanan yang dilakukan oleh Rahel bukanlah satu pengorbanan yang kalau kita baca-baca begitu ya, seolah-olah ya itu kan biasa. Hal-hal yang menjadi suatu bagian daripada seorang wanita. Ketika dia melahirkan anak, ya boleh dikatakan dia juga bertaruh dengan nyawanya sendiri. Ya, khususnya pada zaman-zaman itu. Kalau kita boleh menafsirkan, dia pasti pendarahannya besar. Sehingga mengorbankan nyawanya. Karena dia sangat sakit kan. Kalau zaman sekarang ya paling kalau ini ya dia belek langsung lahir kan. Kalau dulu nggak bisa. Tetapi kita melihat pengorbanan yang besar untuk melahirkan Benyamin. Siapa Benyamin? Benyamin adalah anaknya Rahel, salah satu daripada kan suami istri, istri pertama dan istri kedua Lea dan Rahel. Ya, melahirkan Yehuda, melahirkan Benyamin. Yehuda dan Benyamin menjadi satu kerajaan, kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang memang dikasihi oleh Tuhan. Yang tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita baca firman Tuhan, kita sudah belajar di sana. Ya, Tuhan mempertahankan kerajaan Yehuda karena apa? Karena Daud orang yang mengasihi Tuhan. Saya tangkap saya. Di sini kita belajar untuk mengerti akan bagaimana dengan kita. Apa sih hubungannya?
Kita mengucap syukur kalau kita boleh mempelajari ini semua. Pasti ada sesuatu yang memang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti bagaimana pengorbanan-pengorbanan yang terjadi untuk kelak dapat berdirinya yang dikatakan kerajaan Yehuda. Kerajaan yang berdasarkan nubuatan daripada si Yakub tadi akan memegang tongkat kerajaan, tongkat kekuasaan. Dan kita percaya, ya, inilah juga bagian daripada kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yang terus-menerus sedang diproses oleh Roh Kudus dengan kuasa kebenaran firman. Rahel sebagai domba betina. Kemudian dia dikubur dan kuburannya dikenal dengan Menara Eder. Menara kawanan domba. Berbicara menara, berbicara tempat untuk apa? Juga mengawasi situasi dan kondisi. Setahu saya, kalau ada menara kan biasanya untuk melihat-lihat. Ya. Sebagai juga togo peringatan. Dan itu juga sebagai tempat kumpulan domba-domba. Dan saya percaya itulah rencana-rencana Tuhan yang kadang-kadang kita juga bagaimana ya. Tapi kita harus mengerti apa artinya ini Tuhan. Apa artinya? Ya, pengorbanan demi pengorbanan yang terjadi untuk melahirkan seorang tangan kanan berdasarkan namanya ya. Benyamin akan menjadi tangan kanan. Tangan kananku, ya kata si Yakub. Ya. Dan seringkali nanti kalau kita belajar selanjutnya, Bapak, Ibu seringkali digambarkan dengan matahari dan bulan. Ya. Gambaran bagaimana sumber-sumber terang yang menguasai bumi. Baik matahari khususnya pada siang hari dan bulan pada malam hari. Dan bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Bapa ya, firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang gelap. Memang bintang itu ya terangnya ya mungkin ya hanya sedikit dibandingkan dengan bulan, terlebih dibandingkan dengan matahari. Tetapi kita melihat bintang itu pun menjadi terang di tengah kegelapan, tetapi itu rencana Tuhan. Saudara dan saya pun dibentuk oleh Tuhan menjadi bintang-bintang. Yang terang yang dapat memancarkan di dalam kegelapan. Nah, saya percaya rencana Tuhan yang luar biasa indah dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat sangat luar biasa. Seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa supaya kita selamat. Kadang-kadang kita tidak ngerti. Kita dibentuk oleh Tuhan dengan caranya. Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan saudara dan saya. Sama seperti Rahel, dia berkorban untuk supaya Benyamin selamat. Dan bagaimana kita menghargai apa yang Tuhan lakukan karena mau menyelamatkan kita. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan ini, kita seringkali melupakan bagaimana perbuatan atau campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita untuk senantiasa menolong kita dalam segala hal. Saya tanggap dalam segala hal. Terlebih ketika kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi tantangan dan pencobaan, kita merasakan pertolongan Tuhan, walaupun tangannya tidak terlihat, tetapi tangannya senantiasa menolong saudara dan saya.
Dia sanggup menolong kita, melepaskan kita dari segala sesuatu yang bukan rencananya. Bisa tangkap? Yang bukan rencananya. Kalau Tuhan rencanakan, artinya Tuhan izinkan, ya jadi. Tapi katakanlah suatu kecelakaan. Kalau itu bukan rencana Tuhan, setan punya rencana untuk berbuat jahat, Tuhan sanggup menghalanginya. Dan yang seringkali terjadi, ketika kita merasakan pertolongan yang luar biasa, dalam waktu-waktu tertentu, ya kita kelihatannya dekat sama Tuhan. Mau memuji, mau menyembah, mau memuliakan, mau ibadah. Tetapi dengan berjalannya waktu, lama-lama mulai mengendor lagi. Mengendor lagi, malas lagi. Karena itu jangan heran apabila saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Yang kita pelajari sampai sekarang ini, semua orang pilihan Tuhan yang ditulis ya, rata-rata menghadapi problem, menghadapi masalah. Betul enggak? Yang enak-enak ya hanya sedikit aja ditampilkan. Kenapa? Tuhan mau kasih lihat. Kalau kita menghadapi problem, Tuhan melakukan mujizat, kita akan semakin dekat dengan dia karena kita percaya bahwa dia ada. Saya tanya maksudnya. Ya, kan kalau kita merasakan suatu mujizat kan, terima kasih Tuhan, terima kasihnya berulang-ulang. Tetapi dengan berjalannya waktu, terima kasihnya sudah mulai berkurang. Ya. Lama-lama lupa. Ya. Karena itu seringkali Tuhan izinkan tantangan dan pencobaan itu terjadi sebagaimana yang kita pelajari. Masalah. Tapi kita melihat pembelaan Tuhan terus terjadi untuk mengingatkan saudara dan saya di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu khususnya permasalahan, problema, tantangan dan pencobaan. Pasti mempunyai tujuan apa? Supaya kita mengandalkan dia. Saya tanggap. Loh, kalau kita nggak punya problem, mungkin kita lupa sama Tuhan. Semua, ya kalau firman Tuhan bilang semua tenang, semua aman, ya lupa sama Tuhan kan. Karena merasa semua berkecukupan. Ya. Artinya lupa bahwa itu pun terjadi karena Tuhan, bukan karena kita. Karena itu jangan heran apabila di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Tuhan, kalau kita menghadapi masalah, ya, itu adalah bagian rencana Tuhan supaya kita mengandalkan dia. Supaya kita benar-benar bergantung kepada dia, berserah, berseru, berharap kepada dia. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Karena sering kali terjadi ketika kita merasa mampu, kita lupa sama Tuhan. Ya, kita lupa sama Tuhan. Dalam segala hal, katakan pekerjaan. Ketika kita merasa saya mampu mengerjakan ini, seringkali lupa berdoa. Nanti begitu kerja terus mentok, baru ingat Tuhan. Saya tanya sama saya percaya kita semua seringkali alami itu. Ketika kita melakukan apapun yang harus kita hadapi, ketika kita mentok baru ingat Tuhan. Baru berdoa nangis-nangis sama Tuhan. Loh, hal seperti itulah yang Tuhan, saya percaya dan kuasa Roh Kudusnya ingin mengingatkan saudara dan saya. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Walaupun mungkin yang kau hadapi itu sesuatu hal yang kecil, yang sepele. Tetapi dalam segala hal, Tuhan tolong. Tuhan berjalanlah di mukaku. Tuhan mampukanku menyelesaikan. Artinya kita mengandalkan dia. Kita berserah, berseru, berharap kepada dia.
Dan kalau kita lakukan itu, tidak ada kesombongan. Gampang. Kadang-kadang gitu kan. Oh gampang. Gampang. Di dalam kata gampang, dalam tanda kutip, ada kesombongan. Dan ada tertulis, Tuhan benci orang yang sombong. Dan seringkali ketika kalau kita orang pilihan Tuhan, kalau timbul kesombongan itu, Tuhan buat kita mentok, baru kita sadar. Bahwa sesungguhnya kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Dia. Walaupun kita mempunyai hikmat yang luar biasa. Tanpa Tuhan, setan bisa membuat apapun yang kita kerjakan gagal. Setanggup saya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, tidak ada hadirat Tuhan, setan bisa membuat kita gagal. Karena tidak ada, ya kita nggak lihat malaikat ya. Seringkali saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita jalan, kalau kita mengerjakan apapun, pasti ada malaikat Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Karena kita memang mengandalkan Dia. Mengandalkan Tuhan, berdoa, minta tolong sama Tuhan, Dia sertai. Tetapi kalau kita lupa atau melupakan itu, ya malaikat jauh. Malaikat jauh, siapa yang dekat? Setan yang mendekat. Setan yang akan membuat kita gagal. Dan kadang Tuhan izinkan itu terjadi apa? Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita tanpa Dia, kita tidak mampu berbuat apapun. Karena itu kita belajar. Ya. Kita belajar. Di dalam hidup ini hati-hati. Saya percaya Rahel mati karena kata-kata suaminya. Kita sudah belajar kan? Karena Yakub ngomong sama bapak mertuanya. Siapapun yang mengambil terafimu biar dia mati. Nah, dia nggak tahu si Rahel yang ngambil kan. Kata-kata orang pilihan Tuhan. Ya memang sih maksudnya bagus ya, positif. Karena dia nggak menyangka si Rahel orang yang paling dia kasihi. Justru itu yang mencuri berhala bapaknya. Nah kita belajar di sini. Saya percaya itu merupakan, ya boleh saya katakan, itu sumpah serapah si Yakub terhadap, ya dia nggak maksud Rahel ya, tapi dia nggak tahu itu Rahel yang kena. Ya. Dan kita melihat, artinya kita belajar dari sini, hati-hati dengan kata-kata kita sebagai orang pilihan Tuhan. Saya hanya bisa mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri. Dalam segala kehidupan kita, perkataan kita, belajarlah mengatakan yang positif, yang membangun, yang sesuai firman Tuhan. Karena kalau kita salah ngomong, bisa jadi seperti Rahel. Ya, bisa jadi seperti Rahel. Di sini kita belajar. Memang di satu sisi, pengorbanan Rahel untuk sesuatu tujuan. Ya, membangun kerajaan Yehuda. Karena berbicara kerajaan Yehuda. Berbicara Yehuda dan berbicara Benyamin. Kerajaan yang dari sana. Karena Yeshua berasal dari suku Yehuda. Kita melihat kita sedang dipersiapkan untuk itu semua. Dan saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kalau kita melihat ya, semua ini sampai sekarang saya percaya termasuk Menara Eder ini masih ada di sana. Ya, karena seringkali kita katakan semua masih ada sampai saat ini. Walaupun katakan tidak terlihat. Tetapi pembuktian seringkali terjadi supaya apa yang tertulis itu benar nyata. Kita melihat Tuhan memberikan gerakan-gerakan luar biasa bagi para arkeolog. Orang yang menggali untuk mendapatkan peninggalan-peninggalan yang sudah ribuan tahun. Dan itu terjadi. Apa yang dilakukan oleh para arkeolog untuk membuktikan bahwa apa yang ditulis kitab suci kita itu adalah suatu kebenaran. Bisa tahu maksudnya? Dengan demikian kita dikuatkan bahwa apa yang tertulis itu memang ada.
Semua yang tertulis itu ada. Seperti contoh, nanti kita belajar tentang ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian, ke Jericho dan seterusnya. Imam-imam berdiri masuk ke sungai Yordan terputus. Kemudian di tempat di mana imam berdiri dengan membawa tabut, di situ ditaruh 12 batu. Firman Tuhan katakan batu itu sampai sekarang masih ada. Hanya memang kita nggak tahu di mana. Karena sungai Yordan kan panjang. Di tempat mereka pun berkemah ditaruh 12 batu. Dan berdasarkan firman Tuhan itu pun masih ada. Tapi kita nggak tahu. Karena sebagaimana yang kita lihat beberapa saat ini, para arkeolog menggali sampai puluhan meter ke bawah baru ketemu. Yang dulunya itu mungkin ada di permukaan. Saya tanggap, gedung-gedung segala macam tadinya ada di permukaan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan musim yang berganti, dengan katakanlah gempa segala macam, yang membuat gunung-gunung roboh, akhirnya menutupi semua apa yang didapat oleh para arkeolog itu. Tetapi dengan cara Tuhan izinkan para arkeolog ini menemukan kembali apa yang dahulu saya percaya ada di permukaan. Ya. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci kita adalah suatu kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya percaya oleh kemurahan Tuhan kita bisa melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh firman, kehadiran Benyamin merupakan sesuatu yang memang Tuhan kehendaki walaupun Rahel harus mati. Tetapi kita melihat dari bacaan-bacaan yang tadi kita baca tadi. Setelah Rahel mati, maka Bilha yang adalah hambanya si Rahel, yang menjadi gundik daripada Yakub, ya. Kalau saya lihat ceritanya, kalau kita kan sudah belajar, ketika Lea kawin, diberikanlah Silpa, hambanya, untuk menyertai Lea. Ketika si Rahel kawin, diberikanlah Bilha. Artinya mereka senantiasa bersama-sama. Di mana ada Lea, pasti ada Silpa. Di mana ada Rahel, pasti ada Bilha. Ketika Rahel mati, Bilha sendiri. Nah, saya percaya Ruben ini ya sudah cukup besar. Ruben ini kan anak sulung. Ya, mungkin sudah meningkat remaja, dewasa. Nah, firman Tuhan katakan dia menggauli gundik bapaknya ini. Setelah Rahel mati ya. Waktu Rahel masih hidup, dia nggak berani. Karena saya menafsirkan Rahel sama si Bilha itu senantiasa kemana-mana bersama. Kenapa? Karena Bilha ini budaknya atau pelayannya Rahel. Jadi kemana-mana dia pergi sama-sama. Ketika Rahel mati, masuklah si Ruben. Tetapi akibat perbuatan Ruben, anak sulung daripada si Yakub, maka hak kesulungannya dibatalkan oleh Tuhan. Diambil dari hak kesulungan Ruben. Ya. Karena itu memang ya karena si Yakub tahu kan berdasarkan firman tadi. Dan firman Tuhan berkata, kita lihat dalam Kejadian 49 ayat ketiga. Ini berkat-berkat yang diucapkan oleh Yakub untuk semua anak-anaknya. Ruben,
Kamu adalah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Yang unggul dalam keluhuran dan yang unggul dalam kemampuan. Seperti air yang berbual-bual, engkau tidak berhemat. Karena engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Pada waktu itu engkau telah mencemarinya. Dia telah menaiki tempat tidurku. Dan karena ulah ini, ya, maka hak kesulungan daripada si Ruben, ya, itu diberikan kepada orang yang Tuhan kasihi, yaitu kepada si Yusuf, ya. Kita melihat di dalam 1 Tawari pasal ke-5. Kita sudah baca ini, kita ulangi lagi karena waktu itu sempat disinggung, ya. 1 Tawari pasal 5 ayat 1. Dan anak-anak Ruben, anak sulung Yesrael. Karena dia yang sulung, tetapi karena dia mencemarkan tempat tidur ayahnya dan hak kesulungannya diberikan kepada anak-anak Yusuf, anak Yesrael, dan silsilah itu tidak diperhitungkan sesuai dengan hak kesulungannya. Ya. Nah, di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan tegas dalam segala hal. Ya. Walaupun Ruben ini anak sulung daripada orang pilihan Tuhan. Tetapi kalau dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan, maka hak kesulungannya otomatis dibatalkan, ya. Dibatalkan. Sehingga hak kesulungan ini diberikan kepada Yusuf. Nah, kita sudah belajar tentang Yusuf. Kita sudah belajar tentang hak kesulungan ini. Sehingga jangan heran apabila kita melihat kalau nanti kita belajar tentang pembagian tanah. Pembagian tanah itu anak-anak daripada Yusuf itu dapat, ya. Baik si Manasye maupun si Manasye sama Efraim. Ya. Nah, di sini kita melihat, tapi itu cara Tuhan nanti ketika kita masuk nanti. Kenapa bisa begitu? Nah, kita melihat nanti. Sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Di mana karena Yusuf adalah orang yang sangat dikasihi. Cara Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi anak-anaknya itu terjadi. Dan kita melihat di sini Tuhan menghendaki saudara dan saya pun untuk hidup benar-benar mengasihi Dia sebagaimana apa yang tertulis. Karena kalau kita lihat bagi orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan dengan benar, maka ada keistimewaan-keistimewaan yang Tuhan berikan bagi mereka. Bagi Abraham. Abraham ini kan punya 3 saudara. Tetapi kok Abraham yang dipilih? Kemudian dari Abraham lahirlah anak-anak. Tetapi yang diperhitungkan hanya yang dari Sarah. Dari Sarah lahirlah Yitzhak. Dari Yitzhak lahirlah Yakub dan Esau. Tetapi yang diperhitungkan hanya dari pihak Yakub. Ya. Karena itu di sini kita melihat ketika kita memasuki di dalam Kejadian pasal 36. Di sana dijelaskan dengan jelas silsilah Esau. Esau yang atau sering kali dikenal sebagai Edom atau sebagai orang yang berasal dari pegunungan Seir. Tetapi kita melihat di sini cerita tentang Esau, ya mungkin kita lihat di sini ya bisa sampai 1 pasal. Dalam pasal Kejadian pasal 36 itu silsilah tentang Esau. Ya. Tetapi tidak diceritakan dengan detail. Setengah maksud saya. Nah, sering kali kita melihat bahwa apa yang Tuhan turunkan itu
Itu tidak semuanya diceritakan dengan detail, katakanlah Adam. Adam punya anak namanya Set. Set ini kan punya banyak anak-anak. Yang dihitung cuman Enos. Enos punya banyak anak-anak, yang dihitung cuman Kenan. Nah begitu seterusnya. Lah kita melihat kenapa begitu? Berarti kan ada sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang disebutkan ini. Dan saya percaya orang yang disebutkan namanya, mulai katakanlah dari Adam, Set, Enos, Kenan, Malai, Yared, dan seterusnya. Nama yang tertulis itu pasti nama orang-orang yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Dan kita melihat sampai kepada orang yang katakanlah yang paling panjang umurnya. Yang dikenal atau yang ditulis oleh kitab suci. Yang bernama Metusalah. Ya. Nah, kalau saudara membuat, ya saya pernah kasih lihat kan, bikin dena gitu. Metusalah itu mati tahun, ya kira-kira kalau saya nggak salah ingat, tahun yang sama atau tahun depannya, air bah turun. Air bah turun. Artinya hanya orang-orang yang terpilih aja yang dikasih lihat. Dan yang paling panjang memang Metusalah. Metusalah itu mati sebelum air bah. Saya lupa persis apakah tahun yang sama atau tahun depannya. Di sini kita melihat betapa luar biasanya yang kita namakan sutradara agung itu. Dia tulis begitu rupa. Dan kita melihat juga dari mulai Nuh sampai kepada anak-anaknya. Ya seringkali kita hanya melihat, ya, oh anak-anaknya begini. Ya. Tapi seringkali kita lupa. Berdasarkan firman Tuhan, semua manusia musnah. Kecuali 8 orang. Ya. Di dalam bayangan kita, termasuk yang raksasa-raksasa yang di dalam kitab Kejadian pasal 6 kan. Loh terus kok muncul lagi raksasa dari mana? Dari mana? Itu kan harus jadi pertanyaan bagi kita. Walaupun mungkin kita bisa mengetahuinya, tapi itu hanya sebagai pengetahuan. Saya tanggap saya. Lu kan kayak keturunan enak kan? Termasuk salah satunya yang dikenal adalah si Goliat itu. Dari mana dia? Dan saya juga ya kadang-kadang foto-foto yang lama-lama. Kalau saudara mungkin pernah lihat di di media-media sosial. Artinya yang benar-benar difoto gitu kan. Tapi ya mungkin fotonya udah lama, tahun 30-an, tahun 40-an. Masih ada orang yang tingginya 33 meter. Di foto, ya. Belum lama ini saya lihat, saya lupa di mana, pokoknya saya lihat ada foto. Orangnya itu ya mungkin setinggi-tinggi kita, terus yang ada 2 orang tingginya hampir 3 meter. Ya. Artinya kita melihat di sini, apa yang ditulis kitab suci tentang raksasa, itu pasti suatu kebenaran. Dan saya membayangkan yang namanya raksasa itu, yang namanya raksasa ya. Saya percaya bukan hanya 3-4 meter seperti apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Goliat itu kan berapa? 6 kaki kalau nggak salah ya. 6 hasta ya. 6 hasta, 1 hasta itu sekitar 50 cm. 6 hasta sejengkal, berarti 3 meter lebih tingginya. Ya. Tapi sebagaimana yang pernah saya tafsirkan dan saya kasih tahu buat saudara. Kita percaya, atau saya percaya, bahwa dahulu itu ada binatang-binatang yang kita kenal dinosaurs. Saya anggap ya. Dinosaurs, terus kadang-kadang ada di film yang namanya Godzilla segala macam itu kan.
Loh itu kan pernah ada. Loh kenapa saya yakin pernah ada? Loh pernah ada di museum-museum. Nah saya pernah lihat museum-museum itu tinggi-tinggi binatang-binatang itu. Dan saya menafsirkan. Ya, bisa aja karena binatang itu kan umurnya sekian puluh ribu tahun, sekian juta tahun kan. Bisa aja binatang-binatang ini dahulu diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Saya tanggap. Kejadian 1 ayat 1. Well, kita kan boleh nafsir-nafsir. Ya. Tetapi ketika terjadi pemberontakan si setan itu, nah dunia kan itulah yang dikatakan air bah yang pertama. Kan tertutup sama air kan semua. Nah kita bisa aja menafsir pada waktu itulah semua yang namanya binatang-binatang itu mati semua. Dan saya menafsirkan kalau binatangnya seperti itu tingginya, berapa tinggi manusia? Maksud saya ngerti nggak? Kita harus bisa membayangkan, ya kita boleh nafsir-nafsir sih. Kalau binatangnya seperti itu, manusianya seperti apa? Berdasarkan apa yang kita lihat di museum-museum itu, tinggi binatang bisa 30 meter. Lo berapa tinggi manusianya? Dan saya percaya manusianya paling sedikit tingginya bisa sekitar separuh dari 30 meter. Antara 10 sampai 15 meter. Dan saya yakin berdasarkan penemuan-penemuan yang seringkali diberitakan. Oh ada ditemukan kerangka manusia raksasa. Ya, walaupun kita tidak tahu pasti kebenarannya. Apa penemuan barang-barang itu. Tetapi saya percaya apabila benar diketemukan orang yang tingginya sampai 10-15 meter, bagi saya itu mungkin. Tetapi itu ketika dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tanggap. Ya. Tetapi setelah Kejadian pasal 2 ayat 2-nya, nah itu lain karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia pulihkan semua. Ya. Tetapi kita melihat pada waktu itu pun setan mau membuat yang lebih besar. Sehingga dikatakan dalam Kejadian pasal 3, pasal ke-6, ada raksasa-raksasa. Raksasa-raksasa ini kita tidak tahu. Bisa aja yang dikatakan seperti Goliat itu 3-4 meter, bisa aja. Tetapi itu bagian daripada apa yang Tuhan izinkan kita mengetahuinya sebagai pengetahuan. Supaya kita percaya bahwa apa yang ditulis itu adalah suatu kebenaran. Ya, bukan main asal dongeng-dongeng aja. Karena kan ada di dalam kitab. Ya, kitab-kitab yang rame-rame di belakangan ini kan. Wah, karena Yehuda, kan tadi dikatakan Yehuda seperti singa. Betul nggak? Dikatakan Yehuda bagaikan singa muda. Wah, ditafsirkan oleh buku-buku ini. Wah, ketika Yehuda berperang, dia berteriak kayak singa. Lah, kemana itu tafsiran gitu? Dia berteriak kayak singa. Oh, semua orang jatuh. Lah. Nah, itu yang harus kita hati-hati ya. Karena itu saya melihat begitu banyak buku-buku yang belakangan dimunculkan dan Tuhan izinkan dimunculkan. Itu kebanyakan bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab Torah. Dan kita belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semua apa yang dilakukan, ya, khususnya oleh si jahat, itu sangat sedikit ditonjolkan. Bahkan kalau saya boleh katakan hampir tidak pernah ditonjolkan. Hanya ditonjolkan setan seperti singa yang mengaum-ngaum. Hanya itu. Ya. Dan kita sudah belajar kita dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2. Semua orang percaya berani menafsirkan bahwa dunia rusak karena setan.
Tetapi tidak diceritakan dengan detail apa yang dilakukan setan. Setan kamu saya. Ya. Dan dari sini kita belajar. Begitu juga kalau kita masukin di dalam kitab Kejadian pasal 36. Itu memang ada silsilah Esau atau Edom. Tapi kita tidak melihat itu diceritakan dengan detail apa yang dilakukan oleh si Esau dan keturunannya. Hanya jelas dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa dari keturunan silsilah Esau ini ternyata disitulah keluar yang namanya bangsa Amalek. Ya, bangsa Amalek. Amalek ini berdasarkan firman Tuhan, dia itu adalah juga masih keturunan daripada Esau. Bahkan, ya, bahkan saya menafsirkan, kalau kita lihat, kita lengkap ya, dalam Kejadian pasal 36. Mulai ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum pemerintahan seorang raja atas keturunan Israel. Artinya begini. Kerajaan Israel itu terbentuk setelah hakim terakhir yaitu Samuel. Hakim terakhir Samuel baru ada Raja Saul. Tetapi sebelumnya ternyata dari keturunan Esau sudah ada kerajaan. Saya tanggap. Kalau kita lihat dari tadi yang saya katakan setelah zaman hakim-hakim itu mungkin. Karena kalau Esau ini kan Esau, ya kata Esau sama Yakub kan sama. Ya. Kemudian Yakub masuk ke dalam masa ke Mesir. Terus pembuangan sekitar 400 bahkan 430 tahun kata firman. Setelah 400 sekian tahun Yosua. Ya. Musa dan Yosua. Kemudian hakim-hakim itu ratusan tahun. Ya. Tapi di sini katakan Esau kan tidak disebut. Esau tidak disebut ketika Yakub dibuang ke Mesir. Nggak disebut. Jadi apabila dikatakan sudah terbentuk kerajaan sebelum kerajaan Israel, saya percaya itu benar. Tetapi ada hal yang menarik kita melihat di ayat 32. Dan Bela anak Beor memerintah di Edom dan nama kotanya adalah Dinhaba. Apa yang saya katakan menarik di sini? Karena kalau kita lihat di dalam kitab apa nih? Kitab Bilangan mungkin ya. Kitab Bilangan pasal ke-22 ayat ke-5. Raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam, anak siapa? Anak Beor. Tadi kan Bela anak Beor. Jadi kita bisa menafsirkan, atau saya menafsirkan, bahwa Bileam ini masih ada keturunan dari Esau. Saya tahu. Ini kan anak, kenapa ini ditulis? Kenapa ditulis dalam kitab Kejadian Bela anak Beor? Kemudian di sini Bileam anak Beor. Apakah Bela dan Bileam ini sama? Kita tidak tahu. Tetapi yang terang sama-sama anak Beor. Saya tanggung saya. Ya. Ini hanya untuk pengetahuan kita. Karena di buku-buku itu, oh dia ini dari tempat-tempat lain, dari Mesir lah segala macam. Ya. Kita mengucap syukur dalam kitab suci kita, semua itu ditulis. Walaupun ya kita hanya bisa menafsirkan tentang kebenaran kita hanya untuk sebagai pengetahuan. Bahwa ternyata anak Beor itu keturunan dari Esau. Atau Edom. Ya. Nah, itu kita melihat juga. Nantinya ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka Tuhan tidak pernah mengajarkan mereka untuk berhadapan dengan bangsa Edom. Karena Edom ini masih kakak adik dengan Israel. Saya tanggung saya.
Kita harus belajar ini supaya kita mengerti, karena nanti kalau kita masuk di dalam perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Banyak orang karena tidak mau belajar lebih dalam, nggak ngerti. Coba kita tanya seperti yang pernah saya ungkapkan sebelumnya. Kalau saudara tanya orang-orang Kristen, pada umumnya, kenapa bangsa Israel diperbudak di Mesir? Mereka akan menjawab seperti apa yang tertulis dalam Keluaran pasal 1. Karena jumlah bangsa Israel sudah banyak, maka Raja Mesir takut, akhirnya diperbudak. Hampir semua akan berbicara seperti itu. Tetapi kita mengucap syukur, firman Tuhan tidak menyatakan seperti itu yang sesungguhnya. Tetapi itu terjadi karena kesalahan bapak moyangnya, yaitu si Abraham. Ya, umpamanya saudara tanya-tanyakan sama orang-orang Kristen umumnya lah. Tanya kenapa bangsa Israel diperbudak. Mereka akan jawab seperti dalam kitab Keluaran. Tetapi tidak mengerti apa sebabnya. Nggak ngerti. Hanya karena bangsa Israel sudah banyak berlipat kali ganda, orang Mesir takut, mereka diperbudak. Bukan itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah Bapak Abraham berdosa ketika beribadah. Ya. Nah, dari situ kita belajar. Kenapa kita harus belajar begini. Tuhan memberikan kepada saya satu beban untuk membuat kita paling sedikit mempunyai dasar pengetahuan yang benar sesuai firman. Sehingga kita tidak ngawur ke sana kemari. Apalagi terlebihnya dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang macam-macam di luar sana. Ada salah satu bukunya. Oh, ternyata ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka menyeberangi lautan. Oh, bukan cuma 1, 12. Lah, kemana? 12 jalan gitu katanya. Saya baca itu, aduh, kasihan amat. Ya. Kasihan yang baca kok bisa percaya. Kenapa? Karena dalam bayangan mereka atau yang menulis ini, bangsa Israel terdiri dari 12 suku, jadi nyeberangnya ini 1, 12. Ya, katakanlah itu benar, apa bisa? Lo udah campur aduk. Dan campur aduk dengan para pengikut. Kan banyak bangsa-bangsa lain juga ikut. Kemana mereka? Kalau memang dibikin, oh ada 12 jalur. Ya mulai ngarang macam-macam. Dan kita melihat banyak orang yang menamakan diri orang percaya justru percaya. Kenapa percaya? Karena tidak mempunyai landasan Torah. Sebagaimana yang tertulis. Yang kita sedang pelajari. Sehingga kita mengerti. Ya. Saya juga ketika membaca Bileam anak Beor dengan Bela anak Beor, apa bedanya? Bisa aja itu manusia yang sama. Atau paling sedikit bapaknya sama-sama Beor. Bisa tanggung saya. Yang satu Bela, yang satu Beor. Tapi yang mungkin ini keturunan ke bawah-bawahnya lagi kan. Karena antara kalau kita menafsirkan, jaraknya kita kan juga nggak tahu. Bela ini lahirnya kira-kira kapan. Apakah karena kalau kita baca di dalam ayat-ayat tadi, sebelum ada kerajaan Israel, sudah ada kerajaan di Edom. Betul nggak? Kan ayat tadi kan gitu. Sedangkan Bileam itu munculnya nanti setelah beberapa kerajaan muncul. Bisa aja Bela ini adalah leluhurnya si Bileam. Bisa tahu maksud saya? Kenapa ini dikatakan? Supaya kita ngerti asal usulnya gimana sih? Kenapa itu ditulis di dalam kitab Kejadian kita?
Dan itu pun ditulis di dalam kitab Tawarikh. Kenapa? Itu yang harus kita coba mengerti. Segala sesuatu yang ditulis di dalam Torah khususnya, ataupun di dalam tanah, di dalam kitab suci kita, pasti ada maksud Tuhan. Ya. Dan seringkali yang namanya yang tertulis itu kalau kita tidak gali, kadang-kadang kita juga ya asal lewat aja. Asal lewat. Tapi kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya seperti nama-nama tadi. Kenapa namanya Bethlehem? Pastikan namanya rumah roti. Berarti berbicara makanan untuk umat Tuhan. Artinya kematian si Rahel di Bethlehem. Yang boleh kita tafsirkan kematian sang juru selamat itu juga untuk memberikan kepada kita roti-roti yang kudus untuk kita menjalani hidup ini. Ya. Karena Yeshua akan lahir di Bethlehem. Kenapa lahirnya di Bethlehem? Kenapa nggak di tempat lain? Kan begitu. Ya. Itulah kita melihat bagaimana sutradara agung kita. Segala sesuatu itu secara detail, tapi kalau kita ndak ya asal lewat aja ya, atau kita ndak mau memikirkan kembali, kan kita harus berpikir, kenapa lahirnya di Bethlehem? Apa artinya Bethlehem? Ya, nah itu hal seperti itu kecil kelihatan, tetapi sesungguhnya mempunyai makna yang dalam apabila kita mau semakin lebih memiliki pengenalan yang penuh akan Tuhan melalui firman-Nya. Kenapa kita harus mengenal Dia dengan penuh? Supaya jangan kita tertipu dengan begitu banyak hamasia-hamasia palsu yang dimunculkan. Kan firman Tuhan katakan, nabi-nabi palsu, hamasia-hamasia palsu dimunculkan. Loh, kenapa dimunculkan? Ya, itu bukan iseng, dimunculkan artinya memang ada sesuatu kekuatan yang membuat dia muncul. Yang menjadi pertanyaan kenapa? Nah, disitulah saya percaya bagian daripada pengujian yang Tuhan kerjakan untuk menguji engkau percaya dengan omongan yang palsu atau percaya dengan omongan yang dari Tuhan. Karena yang namanya palsu-palsu ini memang sedikit sekali beda, tipis bedanya. Kalau kita tidak hati-hati, ya lewat. Tetapi syukur kepada Bapa Yahweh, karena Dia tahu kita mempunyai keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, Dia beri Roh Kudus-Nya. Ini Roh Kudus. Karena orang-orang merasakan firman Tuhan, yang seharusnya berpegang kepada Torah, justru orang-orang ini yang diperintahkan oleh Tuhan pakai itu yang namanya talit. Supaya kemanapun engkau pergi, engkau ingat Torah. Tetapi justru orang itulah yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena ketidakmengertian mereka. Tetapi kita melihat di sini sutradara yang luar biasa. Karena itu semua nanti memang di dalam kitab Kejadian ini kita pelajari. Itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui orang-orang pilihannya. Sehingga kita tidak heran. Apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini sebenarnya semua sudah tertulis. Ya seringkali kita kenal, oh ini kan masa anugerah. Seringkali masa anugerah itu disalah tafsirkan oleh orang yang menamakan diri orang Kristen. Seringkali orang Kristen berbicara, yang penting saya percaya Yeshua saya selamat. Nah ini yang bahayanya di situ. Ya seringkali dengar gitu enggak? Ya. Yang penting saya percaya Yeshua, saya selamat. Enggak ada ayatnya begitu.
Nggak ada ayat yang menyatakan bahwa kalau kita hanya percaya Yesua kita selamat. Kenapa saya katakan gitu? Setan pun percaya Yesua. Apa setan selamat? Enggak. Kenapa dia nggak selamat? Karena dia nggak bisa lakukan firman-Nya. Yang menyelamatkan bukan hanya pengorbanan Yesua, tetapi apa yang dia katakan, firman itu kalau kita ikuti itu yang menyelamatkan kita. Sehingga penafsiran-penafsiran yang begitu banyak yang disebarluaskan oleh banyak yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala, seringkali menyatakan yang penting baptis pasti selamat. Itu yang harus dihati-hatikan. Seringkali kan baptis pasti masuk surga. Loh bagaimana? Tapi disitulah kita sebagai orang pilihan Tuhan diberi pengajaran oleh Tuhan. Hati-hati. Ketika ada orang yang mengajarkan baptis engkau selamat. Itu bagian daripada tipuan yang kelihatannya benar. Akhirnya banyak, baptis. Nggak ngerti. Habis baptis ya kembali lagi ke kubangan. Ada tertulis. Ya. Sudah dibersihkan, ya kembali lagi ke kubangan. Kenapa? Karena tidak dibekali dengan kebenaran yang benar. Yang penting baptis pasti selamat. Nggak ada ayatnya yang baptis pasti selamat. Karena contohnya ada. Lihat Yudas. Yudas itu dibaptis, apa dia selamat? Saya tidak katakan dia masuk neraka, tapi berdasarkan ayat kita bisa tafsir-tafsir. Karena soal surga dan neraka itu memang Tuhan punya hak. Tapi kita melihat matinya Yudas itu nggak benar. Ya, dia orang percaya, dia dibaptis, dia melakukan mujizat. Dan saya pernah katakan kepada saudara namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi karena ketidaksetiaan namanya dihapus dari dalam kitab kehidupan. Itu yang saya tafsirkan. Sehingga kematiannya pun sangatlah drastis. Nah, kita belajar saudaraku yang Bapak Yahweh kasihi. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Supaya kita belajar. Apa sih yang dapat kita petik? Artinya yang kita lihat di sini. Kalau kita mau mengambil apa yang kita baca tadi. Untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan. Seringkali kita harus mematikan semua yang berasal dari dunia. Saya menafsirkan Rahel mati karena kutukan suaminya. Saya tanggap. Kita mematikan semua kedagingan kita karena leluhur kita berdosa. Karena tertipu dengan setan. Itulah yang kita matikan. Supaya kita menghasilkan buah Benyamin yang Tuhan kehendaki tangan kanannya Tuhan. Kenapa kita menjadi tangan kanan? Karena kita akan memerintah bersama Dia nantinya. Karena itu kita harus relakan ini dimatikan. Supaya kutukan itu benar-benar dimusnahkan dari dalam hidup kita. Kita menjadi turut mengambil bagian. Sebagaimana iman seorang Yakub. Dia anak tangan kananku. Kenapa tangan? Karena kita akan memerintah bersama Dia. Memang perjalanan dalam menjalani hidup ini. Begitu banyak yang harus kita hadapi. Tapi pandang Yesua. Dia yang menghendaki saudara dan saya untuk berjalan dalam jalannya supaya kita selamat. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan hanya mengingatkan kan, hati-hati banyak yang palsu-palsu. Ya, mungkin kita kenapa harus Tuhan kalau engkau mau saya selamat, kenapa harus dimunculin yang palsu-palsu? Disitulah kita belajar Tuhan mau membuktikan bahwa kasih kita kepada Dia
tidak akan pernah bisa dibelokkan karena pancingan-pancingan si jahat yang tidak menyatakan seutuhnya kebenaran. Tetapi mungkin hanya sebagian daripada kebenaran. Untuk apabila mungkin menipu orang-orang pilihan Tuhan sehingga menyeleweng dari jalan yang Tuhan tetapkan. Nah, Tuhan kan sudah bilang inilah jalan. Tapi di kiri kananku banyak tawaran-tawaran yang bagi daging sangat menggiurkan. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Setialah sampai akhir. Bukan saja sampai mati, tetapi sampai langit yang baru, bumi yang baru. Yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Memang untuk itu, ya kita harus rela. Sebagaimana Rahel, dia korbankan nyawanya. Untuk melahirkan tangan kanan yang luar biasa. Kita pun mengorbankan semua kedagingan kita. Supaya kita layak menjadi tangan kanannya Tuhan. Di dalam memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Karena itu saudaraku kita melihat di sini. Ya, apa yang Tuhan menyatakan kita pelajari. Ya, saya percaya kita tidak akan masuk lebih dalam tentang silsilah Esau. Ya. Saya lihat silsilah Esau ini hanya di dalam Kejadian 36. Tetapi tidak diceritakan lebih detail lagi. Kenapa? Enggak perlu. Enggak perlu karena ada tertulis. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Loh kalau Tuhan membenci Esau mau ngapain kita belajar tentang Esau? Tapi kita cukup tahu oh dari keturunan Esau ini ada yang begini dan seterusnya. Saya tidak mengatakan Esau masuk neraka ya. Saya harus ingatkan masalah sorga dan neraka hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita harus ingat, ada tertulis memang seperti yang saya katakan. Tapi kita pun harus ingat bahwa Esau itu bagaimanapun adalah anak-anak daripada Yitzhak ya. Ishak, Yakub dan Esau. Ya. Sedangkan Yitzhak ini sama siapa? Yitzhak sama istrinya si Ribka itu dua-dua pilihan. Ribka dan Ishak pilihan. Tetapi dari anak-anaknya Yakub dan Esau yang diceritakan itu hanya Yakub. Esau cukup sedikit aja. Dan kita bisa melihat dari Esau ini lahirlah ini. Cukup sampai di situ. Yang saya percaya kita nggak perlu mendalami cerita tentang Esau. Ya minggu depan kita akan belajar tentang ya kalau di sini kita lihat pasal 37 mimpi Yusuf dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan ya semua yang dipilih Tuhan itulah yang Tuhan ceritakan. Yang bukan nggak perlu kita tahu. Tetapi buku-buku yang ada di luar sana itu yang nggak ditulis. Lah itulah yang dikarang. Siapa yang ngarang nggak tahu. Ya, kalau saudara tanya siapa yang ngarang, mereka bingung juga. Karena saya percaya kalau kitab suci kita yang nggak cerita, berarti yang diceritakan di buku-buku itu bukan dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, mau ngapain kita perdalam? Itulah bagian daripada rencana si jahat untuk membuat kita diselewengkan. Dan saya melihat banyak hal yang ditangkap oleh mereka yang menamakan diri anak-anak Tuhan. Contoh, salah satu contoh. Ya. Dalam buku itu dikatakan, malaikat-malaikat yang jatuh memberikan pengajaran tentang pengobatan, tentang ini. Dari satu sisi kita melihat bahwa kelihatannya mereka percaya bahwa pengetahuan yang ada sekarang seolah-olah dari malaikat yang jatuh. Setanggung saya. Oh dia ngajarin ini. Loh apakah Tuhan kita tidak bisa mengajar yang lebih hebat?
Dan kalau saya lihat di dalam kitab Kejadian, apa yang tertulis, ya, apa yang mungkin ditafsirkan karena malaikat-malaikat yang jatuh, itu bisa aja memberikan keahlian-keahlian hanya kepada orang yang satu kelompok. Bisa tangkap saya. Satu kelompok, nah contoh ya, ini contoh aja nih. Kita lihat dalam Kejadian pasal 4. Ayat ke-20. Adam melahirkan Yabal, ini keturunan Kain ya. Ia adalah bapak dari semua orang menghuni kemah-kemah dan beternak. Artinya Yabal ini mempunyai keahlian dalam peternakan, dalam kemah-kemah berarti arsitek zaman sekarang. Terus kemudian, dan nama adiknya Yubal, dialah yang menjadi bapak dari semua orang yang memainkan harpa dan seruling. Artinya keturunannya ini pintar main musik. Kemudian Zila, dia pun melahirkan Tubal Kain yang menempa semua tembaga besi, artinya ahli dalam apa yang berhubungan dengan besi-besi segala macam. Kalau malaikat-malaikat yang jatuh itu mentransfer ilmunya kepada mereka, itu klop. Sedang saya, itu klop. Kenapa? Karena ini anaknya Kain. Bisa nggak saya? Kalau anaknya Kain dapat ilmu dari malaikat yang jatuh, itu klop. Karena kita sudah belajar bahwa Kain itu bukan anaknya Adam, tapi anaknya setan. Setan nggak saya? Loh banyak di buku-buku itu orang percaya seperti itu. Bahwa malaikat-malaikat yang jatuh ini memberikan pengajaran ini. Loh mereka percaya. Apakah Tuhan kita tidak sanggup memberikan pengajaran yang lebih daripada malaikat yang jatuh? Setangkap sama saya. Nah, kita harus bisa mengerti. Karena kan banyak buku-buku itu kan. Nah, jangan sampai kita tertipu. Nah, itu hanya sebagai suatu modal bagi kita. Ya karena buku-buku saya lihat memang buku-buku itu luar biasa untuk bisa menjerat orang-orang yang menamakan diri orang pilihan. Nah, tapi semua itu tidak ditulis dalam kitab suci kita. Kan di buku-buku, oh namanya ini, dikasih tahu artinya ini. Namanya ini, lo buat apa? Yang penting Tuhan menghendaki berjalan dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran supaya kita selamat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari ya. Kita terus maju, kita melihat apa yang Tuhan izinkan kita mengetahui. Dan bukan saja sebagai pengetahuan. Sering kali saya katakan, apa yang baik yang berasal dari Tuhan, kita praktekkan. Apa yang tidak baik yang mereka lakukan, sebagai pelajaran supaya jangan kita melakukan. Supaya kita benar-benar hidup terpelihara dalam kebenarannya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu.